Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Selasa 31 Januari 2023. Guna mencegah jatuhnya kembali korban dan mengakhiri situasi mengerikan yang dialami rakyat Palestina, DPR RI meminta Parlemen Negara Oki melakukan kerja konkret dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Hadir dalam konferensi Parlemen Negara-Negara Oki atau the 17th Conference of the Parliamentary Union of OIC Member States atau PUIC di Algiers, Aljazair. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani meminta Parlemen Negara Oki menjaga perdamaian di negara-negara mayoritas Muslim serta berkomitmen mendukung kemerdekaan Palestina. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, tantangan di negara dengan mayoritas Muslim pada tahun 2023 sangat kompleks, mulai dari krisis energi, perubahan iklim, inflasi, hingga konflik yang berkepanjangan. Pertama tentu saja bagaimana soliditas dari negara-negara yang menjadi anggota PUIC ini bisa tetap menjaga perdamaian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya negara-negara Islam yang ada di dunia. Bagaimana kemudian menjaga rahmatan lil alamin atau Islam yang moderat untuk bisa terus bersama-sama bekerja sama sehingga memang perdamaian dunia itu bisa terus terjaga dan tetap menjadi satu prioritas bagi negara-negara dalam menjaga perdamaian yang ada. Dan selanjutnya tentu saja harapan dari semua anggota yang ada di PUIC ini untuk bersama-sama memajukan negaranya masing-masing dan menjaga negaranya masing-masing sehingga tidak terjadi konflik-konflik yang sangat mendasar yang sekarang ini terjadi di seluruh dunia. Dalam forum tersebut, Puan meminta Parlemen Negara Oki berkomitmen melakukan kerja-kerja konkret dalam mendukung perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Dari Algiers, Aljazair, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. Terkait dengan penambahan wewenang LPS, DPR RI meminta LPS membangun sistem kerja baru yang lebih mendetail. Penambahan wewenang LPS sesuai amanat UU PPSK dinilai menempatkan LPS dalam risiko yang lebih tinggi. Komisi 11 DPR RI meminta LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan untuk membuat rencana kerja yang lebih detail, disertai dengan manajemen risiko. Setelah Undang-Undang PPSK memberikan mandat tambahan pada LPS, yaitu Program Penjaminan Polis. Anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menilai mandat baru LPS ini bukan hanya memperkuat wewenang LPS, namun juga menempatkan LPS dalam resiko yang tinggi. Ia berpendapat LPS perlu membangun sistem kerja yang baru guna beradaptasi dengan wewenang tambahan yang diberikan Undang-Undang PPSK. Sehingga kita masukkanlah resolusi Bank Murni ke LPS, Pak. Dan ini membuat fungsi LPS menjadi sangat kuat, Pak. Tetapi juga memberikan sebuah risiko yang tidak kecil kepada LPS secara keorganisasian, kelembagaan, maupun bagaimana membangun sistem yang baru sama sekali karena penugasan yang baru ini, Pak, di luar yang asuransi, Pak. Nah, saya kepingin itu disiapkan dalam sebuah framework yang lebih detail, Pak. Dan ini saya butuh didetailkan. Karena apa? Konsekuensi kewenangan yang baru ini tidak mudah, Pak. Tidak mudah. Dan memberikan sebuah konstruksi baru terhadap LPS secara kelembagaan. Komisi 11 DPR RI mengapresiasi kinerja LPS selama tahun 2022 ini, mengingat kondisi Indonesia yang baru saja pulih dari pandemi COVID-19, namun masih bisa memberikan masyarakat pinjaman dana. Kendan Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Guna merealisasikan desain besar olahraga nasional yang dapat meningkatkan prestasi olahraga, DPR RI meminta pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai. Komisi 10 meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga mempercepat implementasi peta jalan turunan desain besar olahraga nasional atau DBON tahap 1 2022-2024 terkait olahraga prestasi. Desain besar olahraga nasional ini harus dijelaskan secara detail, mulai dari infrastruktur hingga pendanaannya.
Jangan sampai desain besar program olahraga yang sudah dicanangkan ini tidak menghasilkan sesuatu. Anggota Komisi 10 Andreas Hugo Pariera mengatakan, mengacu pada sistem keolahragaan nasional, desain besar olahraga nasional yang dicanangkan Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu dilengkapi dengan infrastruktur. Andreas menilai desain besar olahraga belum diimbangi dengan ketersediaan anggaran yang memadai. Soalan kita adalah kita bisa membuat suatu konsep, kita bisa membuat suatu desain bagus, tapi kalau tidak diikuti dengan mendetilkan kegiatan-kegiatan untuk desain besar tersebut, ini tidak akan menghasilkan apa-apa gitu. Tentu di situ juga harus didukung oleh anggaran yang cukup gitu. Nah, daerah harus memberikan dukungan. Nah, sampai sekarang kami belum pernah mendengar secara serius daerah-daerah memberikan respon terhadap desain besar olahraga nasional di tingkat daerah atau desain olahraga daerah masing-masing gitu. Oleh karena itu tadi di dalam rapat kami mendorong Menpora untuk mempersiapkan detail daripada desain besar olahraga nasional. Berdasarkan Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional atau DBON, Komisi 10 meminta Menteri Pemuda dan Olahraga segera mengimplementasikan program tersebut. Andri TVR Parlemen melaporkan. Kasus pernikahan dini masih marak terjadi di Indonesia hingga saat ini. Tingginya permintaan dispensasi nikah menjadi perkara yang terus meningkat setiap tahunnya. Kita akan simak informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini. Tetaplah di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker, membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Kembali di TVR 17. Kehamilan di luar nikah, tekanan sosial budaya, faktor ekonomi, peningkatan penggunaan internet dan media sosial, serta pendidikan yang masih minim menjadi faktor penyebab pernikahan dini. Pernikahan dini dinilai menyebabkan permasalahan baru, mulai dari permasalahan ekonomi, menurunnya kualitas pendidikan bagi anak, serta kasus kekerasan rumah tangga. Selain memberikan edukasi mengenai bahaya seks bebas, DPR RI meminta pemerintah membuat program penguatan karakter anak yang dinilai dapat mencegah kasus pernikahan dini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Fenomena pernikahan dini di Indonesia ditenggarai
menunjukkan tren semakin meningkat. Sinyalemen ini dipantik terungkapnya data tingginya angka permintaan dispensasi nikah di pengadilan agama sejumlah daerah. Bahkan mirisnya tingginya permintaan dispensasi nikah itu menurut data BKKBN 80% diantaranya karena hamil di luar nikah. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada 4 provinsi dengan angka dispensasi nikah tertinggi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Permintaan dispensasi nikah ini hanya dilakukan oleh calon mempelai yang berusia kurang dari 19 tahun, sebagaimana ketentuan syarat usia nikah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Fenomena hamil di luar nikah termasuk kejadian gunung es yang tak kunjung ditangani serius oleh berbagai pihak. Indonesia sudah seharusnya menerapkan kurikulum pendidikan seksual di Indonesia. Pendidikan seksual harus mulai ada sejak sekolah dasar hingga jenjang lebih tinggi. Ada banyak pihak yang turut bertanggung jawab terhadap fenomena pernikahan dini, yakni sekolah sebagai institusi pendidikan, orang tua, pemerintah selaku pembuat kebijakan, dan masyarakat di lingkup sosial. Pada hakikatnya, edukasi ini merupakan cara memberi pemahaman terkait gender, alat kelamin, dan kesehatan reproduksi yang tepat. DPR RI menekankan pentingnya pendidikan karakter di sekolah maupun di rumah sesuai norma sosial, masyarakat, agama untuk mencegah pernikahan dini akibat kehamilan di usia remaja. Hal ini perlu dilakukan agar generasi muda memiliki masa depan yang lebih baik. Peran pendidikan sangat penting baik di rumah maupun di sekolah. Jadi kalau masih ada kasus-kasus begini bisa saja menunjukkan kita ada kegagalan dalam pendidikan karakter anak sekolah ini, anak-anak kita. Ya makanya tadi banyak program saya bilang yang tidak terbiayai karena kurang anggaran. Ya. Kita semua akhirnya lari ke anggaran. Ya. Kalau ini kita cukup anggaran, tentu peningkatan pendidikan karakter bisa dilakukan. Ya. Supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus yang tadi disampaikan itu. DPR RI juga mendorong Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dapat melakukan pendidikan karakter pada anak usia remaja dalam menyikapi kasus pernikahan dini. Ya, kami melihat itu belum cukup siap gitu ya dari pendidikan basis di sekolah, dan maka kami selalu menekankan kepada Pak Nadiem ya, Pak Menteri agar benar-benar pendidikan karakter di usia dini, usia PAUD balah gitu ya, itu benar-benar ditekankan. Karena kan kalau mereka nggak paham siapa dirinya, bagaimana dirinya, apalagi mempersiapkan masa depan dengan keluarga dan sebagainya, ini kan butuh proses gitu. Tapi tahapan penguatan karakter itu memang harus di basis bawah. Memang sudah sewajarnya pemerintah dan semua stakeholder perlu memberi perhatian lebih terhadap kasus pernikahan dini atau pernikahan anak di bawah umur. Sejatinya, perkawinan dini merupakan praktik yang dapat mengancam masa depan anak dan mencoreng seluruh hak anak. Perkawinan pada anak usia dini dapat menyebabkan masalah kesehatan reproduksi perempuan dan mengakibatkan tingginya angka stunting di Indonesia. Selain itu, pernikahan dini dapat menghilangkan kualitas pendidikan bagi anak, menyebabkan permasalahan ekonomi baru dan kemiskinan ekstrim yang tak jarang memicu kekerasan dalam rumah tangga hingga berujung pada pernikahan yang hanya bertahan seumur jagung. Maka tak berlebihan jika salah satu upaya menyelamatkan masa depan bangsa ini adalah dengan memproteksi anak dari ancaman bahaya pernikahan dini. Untuk memutus mata rantai dan efek domino kasus pernikahan dini, maka semua elemen harus terlibat untuk menanggulangi dan melakukan gerakan preventif. Hal ini dimulai dari orang tua, sekolah, pengambil kebijakan, dan yang terpenting adalah
masyarakat. Masyarakat sama sekali tak boleh abai ketika mengetahui ada indikasi aktivitas seks bebas. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kenaikan biaya haji tahun 2023 mendapatkan sorotan dari Komisi 8 DPR RI. Kenaikan itu dinilai tidak rasional, merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Jelas disebutkan bahwa urusan haji bukan semata-mata soal ekonomi, akan tetapi juga menyangkut hak warga negara dalam beribadah, di mana negara harus hadir dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya, Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Kembali di TVR 17, pemerintah Arab Saudi di tahun 2023 baru-baru ini mengumumkan adanya penurunan biaya paket haji. Namun, di Indonesia biaya haji di tahun 2023 justru diusulkan naik oleh Kementerian Agama. Anggota Komisi 8 DPR RI mengungkapkan, DPR RI akan berjuang untuk menyisir kembali biaya yang tidak realistik agar biaya haji tidak naik secara signifikan. Untuk mengetahui selengkapnya, berikut laporan rekan kami, Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, baru-baru ini publik dikejutkan atau sedang ramai diperbincangkan terkait dengan usulan kenaikan biaya haji di tahun 2023. Di mana Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas itu menyampaikan untuk mengusulkan mengusulkan biaya haji di tahun 2023 ini diusulkan menjadi 69 juta. Namun di sisi lain pemerintah Arab Saudi yang pada saat ini sudah memutuskan adanya penurunan biaya paket haji untuk tahun ini. Lalu kenapa di Indonesia ini malah diusulkan untuk naik biaya hajinya? Dan pemirsa, saat ini saya akan langsung menanyakannya dari anggota Komisi 8 DPR RI, Ibu Endang Maria Astuti dari fraksi Partai Golkar untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 4. Baik Ibu Endang, ini saat ini seperti apa sih Bu? Kenapa sih dari Kementerian Agama itu menilai bahwa biaya haji ini harus dinaikkan Bu di tahun 2023 ini Bu? Ya, jadi kalau melihat tahun lalu itu biaya haji memang sangat tinggi ya. Kalau kemarin ada kenaikan di masyair. Yang kenaikannya memang sangat signifikan dari 1.500 sampai 5.000 lebih. Nah, itu hanya satu komponen di masyair saja. Oleh karena itu
saya kira apa yang diusulkan oleh Kementerian Agama mungkin masih mengacu gitu ya, masih mengacu biaya tahun kemarin. Nah, oleh karena itu tentu saja apa yang disampaikan oleh Kementerian Agama itu akan dikaji oleh Panja BPIH untuk dirasionalisasi, disesuaikan prinsipnya dari Komisi 8. Tentu biaya haji atau BP ini tidak sampai, kita pasti akan berjuang untuk kenaikannya tidak signifikan. Artinya masih terjangkau oleh masyarakat. Kita berharapnya seperti itu. Karena kalau kenaikan 69 itu sendiri kan itu semua adalah dilihat dari seluruh komponen, yang mana kemarin memang itu ada kenaikan pajak yang ada di Arab Saudi. Nah, tentu setelah kalau Panja Komisi 8 ke Arab Saudi melihat perkembangan itu, saya kira ini bukan tidak mungkin bahwa biaya itu juga nantinya akan menyesuaikan. Jadi dari usulan pasti akan disisir mana-mana yang memang bisa menurunkan kenaikan dari biaya ibadah haji itu sendiri. Jadi seperti kemarin misalnya untuk kenaikan untuk penerbangan sendiri itu kan yang paling tinggi ya, dari 33 usulan. Biasanya Komisi 8 dari Panja itu akan memanggil dari Dirut Garuda, Dirut Saudia dan yang lain yang ikut tender gitu kan. Ini untuk dinegosiasi agar supaya biayanya itu akan berkurang sehingga tidak menjadikan beban berat bagi jemaah. Ini kan Indonesia ini kan baru mungkin masyarakat baru lepas lah namanya dengan pandemi COVID-19 ya Bu ya, walaupun belum seluruhnya Bu seperti itu Bu ya. Nah, apakah kebijakan kenaikan haji ini atau biaya hari haji ini apakah tidak akan membebankan masyarakat saat ini Bu? Saya kira memang kalau biaya haji itu sendiri entah kapan itu akan diprediksi naik, itu pasti. Kita berharap biaya nilai manfaat dari atau virtual account dari jamaah ini lambat laun akan berkurang dan masyarakat sendiri sudah aware gitu ya, sudah aware bahwa biaya itu akan naik. Jika kita bandingkan juga dengan biaya umroh hanya berapa hari biayanya segitu, itu saja bisa pesawatnya bisa murah karena tidak charter. Nah, kalau haji ini kan berbeda sekali. Nah, tentu kalau saat ini dirasa berat sekali, tentunya harus ada keterbukaan publik. Pemerintah juga mengumumkan sosialisasi secara masif kepada masyarakat sehingga semua itu akan mengerti bahwa kenapa saya membayar segitu gitu. Sehingga masyarakat mengerti, pemerintah pun juga tidak merasa beban. Kita berharap bahwa ini nanti ada transparansi publik ya, sehingga masyarakat akan menjadi tahu. Ya, satu lagi yang perlu menjadi catatan adalah untuk makan jamaah haji itu sendiri kan sudah ada kenaikan jumlah gitu. Jumlah makan di Arab Saudi di Mekahnya saja, di Mekah itu sudah 50 kali sendiri. Artinya biaya makan selama di sana kan ditanggung. Nah, ini yang menjadi jumlahnya naik sangat signifikan. Saya kira itu. Bu, terakhir dari saya Bu, dari upaya DPR sendiri tadi Ibu Endang menyampaikan bahwa akan berjuang supaya naiknya ini tidak signifikan atau bisa dipres seperti itu. Apakah perjuangan untuk dari DPR sendiri apakah nanti seperti apa Bu? Apakah akan mengusahakan subsidi dari pemerintah atau seperti apa Bu? Kalau usaha dari pemerintah sendiri, dari Komisi 8 ya DPR, ini tentu kita akan melihat, akan menyisir hal-hal yang memang ini tidak realistis untuk minta dikurangi pasti. Dari di situ. Artinya ada penghematan dan itu memang tidak mengurangi hak jamaah, juga tidak mengurangi tidak mengurangi ke depannya mempengaruhi pelayanan. Nah, kita berharap seperti itu sih. Ibu, terima kasih Ibu Endang atas waktunya.
Baik pemirsa TVR Parlemen, berikut wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 8 DPR RI, Ibu Endang Maria Astuti, di mana tadi Ibu Endang menyampaikan bahwa adanya wacana kenaikan tarif haji di tahun 2023 ini akan diperjuangkan oleh DPR RI sendiri untuk bisa menyisir mana-mana lagi, pos-pos mana lagi yang sekiranya tidak realistis dan itu bisa dikurangi untuk biaya haji di tahun 2023 ini. Pemirsa TVR Parlemen, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Alfat Rizky dan Domi melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. Mirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Dadi Ramadan. Ya, terima kasih rekan Diva. Pemirsa, mari kita bahas apa saja menjadi sorotan di headline media online pada hari ini. Berita pertama yang jadi headline di media online yaitu berita mengenai vonis bebas bos Indosuria dinilai melukai rasa keadilan. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani angkat bicara soal vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang melepas 2 terdakwa kasus penipuan dan penggelapan KSP Indosuria Heri Surya dan Jun Indria. Vonis bebas bos Indosuria telah melukai rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya mereka yang menjadi korban. Oleh karena itu, ia berharap Mahkamah Agung bisa melihat kembali seluruh fakta dalam kasus tersebut dengan melihat kembali seluruh fakta-fakta dan bukti-bukti serta menerapkan doktrin tentang mens rea dan actus reusnya secara jeli untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus ini. Arsul berpendapat suatu hubungan yang pada dasarnya perdata bukan berarti pasti tidak ada unsur pidana. Bisa jadi hubungan keperdataan kemudian bisa dipidanakan sepanjang memang ada unsur perbuatan curang, termasuk menipu dengan memberikan janji-janji palsu atau bohong kepada nasabah. Jika ternyata putusan belum menyentuh hal tersebut, maka JPU ditegaskannya perlu mengambil langkah jelas dengan melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut. Sebelumnya terdakwa Henry Surya divonis lepas dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Vonis lepas ini karena perbuatan yang dilakukan Henry Surya bukan ranah pidana, melainkan ranah perdata maksud kami. Hakim membebaskan Henry Surya dari segala tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Hakim juga memerintahkan agar Henry segera dikeluarkan dari rumah tahanan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
Di sisi lain, vonis ini bertentangan dari tuntutan JPU yang menuntut agar Henry Surya dituntut dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda 200 miliar rupiah subsidiar 1 tahun kurungan. Kita beralih ke berita selanjutnya menjadi headline di media online, yaitu anggota DPR desak Propam turun tangan soal mahasiswa Universitas Indonesia tewas jadi tersangka. Penetapan tersangka mahasiswa Universitas Indonesia M. Hasya Atalah Syaputra, korban tewas kecelakaan yang melibatkan mobil Pajero pensiunan Polri Eko Setio Budi Wahono menuai kritikan. Status tersangka yang disematkan terhadap korban tewas kecelakaan dinilai tidak memenuhi rasa keadilan. Publik mendesak Polri untuk mengusut kasus kecelakaan itu secara adil dan transparan. Di sini ada komentar dari anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari yang menyesalkan penanganan kasus kecelakaan maut tersebut yang menurutnya tidak profesional. Selain tidak sesuai dengan KUHAP, penetapan korban sebagai tersangka dinilai tidak berempati pada duka yang dialami oleh keluarga korban. Penetapan Hasya sebagai tersangka dalam kasus tersebut perlu dipertanyakan. Harusnya pihak kepolisian transparan, akuntabel dan berkeadilan dalam menangani kasus ini. Sebab Satlantas Polres Jakarta Selatan telah melakukan gelar perkara dengan melibatkan Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam hingga menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Maka dari itu Taufik meminta kasus ini dilakukan gelar perkara ulang dengan melibatkan pihak keluarga dan kuasa hukumnya. Dan senada dengan hal tersebut, anggota Komisi 3 DPR RI Santoso mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak terulang di kemudian hari. Menanggapi hal tersebut, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran menyatakan akan membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kasus mahasiswa UI yang tewas ditabrak mobil pensiunan polisi. Kapolda menuturkan, tim pencari fakta dibentuk berdasarkan perintah Kapolri. Menurut Kapolda, akan ada tim internal dan juga tim dari eksternal. Pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait vonis bebas Bos Indosuria dinilai melukai rasa keadilan, serta anggota DPR desak Propam turun tangan soal mahasiswa UI tewas jadi tersangka. Saya Didi Ramadan, kembali ke rekan Diva. Terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.